Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah rumah panggung di Kabupaten Goa hangus terbakar. Akibatnya lansia 70 tahun alami luka serius. Seorang pria tertangkap basah saat asik mengintip dan merekam seorang mahasiswi yang sedang mandi. Seorang perempuan jadi bulan-bulanan warga lantaran kedapatan mencuri uang mahar dalam acara lamaran. Seorang perempuan di kawasan Supa, Kabupaten Pinrang menjadi bulan-bulanan warga lantaran kedapatan mencuri uang mahar dalam acara lamaran. Kesyahduan acara lamaran pun menjadi buyar akibat ulah tersangka. Kesyahduan acara lamaran pengantin di Desa Wiring, Pinrang menjadi buyar lantaran seorang perempuan kedapatan mencuri uang panai atau uang mahar yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Seperti tampak dalam rekaman video amatir, tersangka yang berusia 43 tahun ini pun menjadi bulan-bulanan warga. Warga kemudian menyerahkan ke polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Tersangka berhasil mencuri uang mahar di laci kamar saat keluarga mempelai sibuk menjamu tamu undangan yang datang ke hajatan. Keluarga korban yang mengetahui ulah tersangka langsung menggeledahnya. Korban menemukan barang bukti uang 5 juta rupiah dari pakaian tersangka. Sebagaimana kita ketahui yang namanya hajatan pelamaran, di suatu rumah pasti akan kerabat-kerabat yang jauh dan dekat akan berkumpul di rumah itu. Jadi dia berpura-pura sebagai kerabat yang datang ke rumah itu dan mencari kesempatan melihat dan mengambil uang mahar yang ada pada waktu itu yang berada di dalam kamar. Dari hasil pemeriksaan sementara, tersangka kerap berulah serupa termasuk di kota Parepare. Pelaku juga sempat mendekam di lapas kota Parepare beberapa tahun silam. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Polisi membubarkan sekelompok pemuda yang hendak menggelar aksi balap liar. 2 sepeda motor yang menggunakan knalpot brong tanpa plat nomor disita petugas. Aksi balap liar kerap terjadi dan meresahkan masyarakat. Seperti yang terjadi di Jalan Andi Pangerang, Petarani, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar beberapa hari lalu. Sekelompok pemuda ini terlihat menggelar aksi balap liar di jalanan. Mereka saling adu kecepatan dan membahayakan para pengguna jalan. Dalam patroli yang digelar Kamis malam, polisi mendapati sekelompok pemuda yang hendak melakukan aksi balap liar. Belasan pemuda yang ditangkap ini langsung diperiksa dan digeledah. Sejumlah sepeda motor yang digunakan para pemuda tak dilengkapi dengan surat kepemilikan kendaraan dan nomor plat kendaraan. Knalpot pun dimodifikasi dengan menggunakan knalpot brong. Kami melakukan patroli wilayah di sekitar wilayah Panakukang dan kami menemukan ada sekumpulan remaja yang sedang nongkrong di sekitaran Jalan Petarani. Setelah itu kami melakukan pemeriksaan terhadap remaja tersebut dan kami menemukan kendaraan yang digunakan remaja tersebut, yang mana kendaraan tersebut akan digunakan untuk balap liar. Usai dilakukan pembinaan, belasan pemuda ini langsung dipulangkan. Sementara 2 unit motor yang disita akan diserahkan ke bagian unit lalu lintas untuk proses tilang. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Terindikasi mendukung salah satu pasangan calon bupati. 2 perwira yang bertugas di Ditlantas dan Ditpolairut Polda Sulawesi Selatan diperiksa Bitprompam Polda Sulawesi Selatan. Saat ini keduanya dimutasi ke bagian Yanma untuk memudahkan proses pemeriksaan.
Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Sulawesi Selatan memeriksa 2 oknum perwira Polda Sulsel lantaran terindikasi mendukung salah satu pasangan calon bupati di Kabupaten Bone. Kedua oknum perwira tersebut masing-masing bertugas di bagian Paur STNK Subresiden Ditlantas Polda Sulsel dan Kasih Patwal Ditpol Airut Polda Sulsel. Kedua oknum perwira tersebut diketahui menghadiri deklarasi dan mengantarkan kandidat tersebut mendaftar ke KPU Bone tanpa maupun surat tugas dari kepolisian. Untuk memudahkan proses pemeriksaan, keduanya pun telah dimutasi ke bagian Yanma Polda Sulsel. Dari hasil fakta yang didapat ditemukan ada pelanggaran baik disiplin maupun kode etik di dalam aturan undang-undang. Jelas-jelas tidak boleh ada keberpihakan atau kehadiran anggota Polri di salah satu momen atau di salah satu item terkait dengan deklarasi atau pencalonan salah satu calon atau pendaftaran salah satu calon. Dan sekarang sudah ada prosesnya, tinggal tahapan kalau memang nanti bukti kuat yang mendukung kegiatan mereka ada aktif, kita akan lakukan sidang disiplin atau kode etik. Kedua perwira tersebut terancam sanksi berat karena dianggap melanggar Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang tentang Kepolisian, serta melanggar Peraturan Kapolri tentang netralitas anggota polisi pada tahapan Pilkada 2024. Rais Sahabu melaporkan dari Makassar. Menteri Pembangunan Inggris menelusuri jejak Alfred Wallace di Kabupaten Maros. Kunjungan ini sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap pelestarian lingkungan. Setibanya di Kabupaten Maros, rombongan Menteri Pembangunan Internasional, Perempuan dan Kesetaraan Inggris langsung menuju Goa Purbakala di Leang Betu. Bersama dengan Bupati Maros, rombongan menyaksikan aktivitas ekskavasi yang dilakukan para arkeolog di dalam goa. Di tempat ini, arkeolog dan para peneliti pernah menemukan tulang rahang manusia prasejarah dan perhiasan berupa liontin dari tulang dengan usia sekitar 22.000 hingga 30.000 tahun. Usai berkunjung ke situs Purbakala, rombongan Menteri Inggris juga mengunjungi lokasi yang pernah ditempati naturalis Inggris Alfred Russel Wallace. Tempat ini menjadi saksi sejarah seorang naturalis asal Inggris yang menghabiskan waktu mempelajari kehidupan. Because this is a place that has an incredible connection to the UK's history as well, and to the friendship between our two countries, between Indonesia and the UK. Just behind me is the place where Alfred Wallace, who was a very important biologist and naturalist, where he spent 3 very productive and important months assessing wildlife. Selain untuk memastikan peningkatan ekowisata dan komunitas hutan, pemerintah Inggris juga ingin memastikan bagaimana iklim dan alam terintegrasi untuk mencapai pembangunan ekonomi hijau. Rais Sahabu melaporkan dari Kabupaten Maros. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan bertugas saya Fri Meriana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.